Sobat Amanina, di kota Madinah ini bukan cuma indah, tapi juga penuh dengan cerita. Kisah tentang perjuangan, tentang dakwah, dan tentang bagaimana Islam tumbuh dengan penuh kesabaran. Makanya, di setiap titik yang kami kunjungi, bukan cuma ngeliat, tapi juga belajar dan merasakan langsung dari bumi Madinah. Masya Allah, video kali ini agak panjang, tapi setiap bagiannya menyimpan kisah yang sangat berharga. Jadi, tonton sampai habis ya, biar kita sama-sama tahu dan sama-sama merasakan indahnya sejarah di kota Madinah bareng Amanina. Semoga kalian semua bisa segera berziarah ke sini bareng kami. Selamat menyaksikan. Ya, merapat ke pagar ya. Bila kita bersalam dulu. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu, di kotak yang di sana kelihatan kan ada batu bata ya, yang berwarna hitam. Nah, di dalam situ ada paman Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Jahsin, dan Mus'ab bin Umair. Dan sisanya di sini disebutkan Bapak Ibu di Ibnu Hajar, beliau mengatakan ketika Rasulullah dan para sahabat mengumpulkan sahabat-sahabat yang gugur ini, itu bagian badannya itu sudah terpotong-potong ya. Jadi telinganya, kakinya, tangannya itu semuanya sudah pisah-pisah. Ya. Jadi ketika Rasulullah sampai ke tempat ini semuanya dimakamkan di sana. Nah, karena di masjid sana itu kaum musyrikin punya strategi yang sangat luar biasa. Yang mengatur atau yang membuat strategi ini namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ya, di dalam pertempuran kalau sudah turun Khalid bin Walid itu dipastikan peperangan itu dimenangkan beliau. Ya, makanya beliau belajar ya Khalid bin Walid kenapa musyrikin yang di Badar sampai kalah. Karena mereka berjumlah 1000 orang Bapak Ibu. Sedangkan pasukan muslimin cuma 315. Pasukan yang banyak dikalahkan oleh muslimin yang cuma 315. Jadi Khalid bin Walid belajar kenapa musyrikin kalah di sana. Rupanya beliau punya strategi nanti musyrikin yang berjumlah ya 3000 ini ya 3000, kemudian 500 pasukan kapeleri yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Jadi beliau di sana ya. Ada di sana lembah, tadi sudah kita lewati ya. Jadi Khalid bin Walid itu menunggu di situ Bapak Ibu. Nanti kalau yang di gunung pemanah ini turun meninggalkan tempatnya, maka beliau akan muncul dari belakang. Dan itu prediksi, feeling beliau itu benar. Itu disitulah musyrikin sengaja Bapak Ibu. Yang mereka mundur dan sengaja meninggalkan harta rampasan ini. Ya seperti pedang, baju besi, kemudian yang lain-lain ya, itu kalau dijual aksesorisnya bisa panen 2 kali pohon korma atau kebun korma yang sangat luas. Nah jadi kaum muslimin sahabat yang di atas sabar umat itu mereka tergiur Bapak Ibu, dan mata mereka dibutakan dengan harta gunung ini, sehingga sebagian turun, termasuk yang gak turun cuma 10 orang ya, sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Nah, beliau tidak turun dan beliau mempertahankan tempat ini sampai beliau gugur ya, dibantai di atas ini. Nah, rupanya kata Rasulullah dari awal jauh-jauh Rasulullah sudah mewanti-wanti kalah dan menang, muslimin kalah menang jangan turun kata Rasulullah. Tapi mereka lupa Bapak Ibu dengan nasihat Rasulullah. Maka ada pepatah mengatakan la nasrun wala falah illa bi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemenangan, tidak ada sebenar-benar kemenangan, tidak ada sebenar-benar pertolongan ya illa bi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya 2500 ditambah pasukan berkuda Khalid bin Walid, itu akhirnya ya terjadi pertempuran dan kita kalah, dan para sahabat termasuk Rasulullah semuanya mengevakuasi mereka ya, mereka mengevakuasi diri masing-masing, semuanya naik ke Jabal Uhud. Ya, beliau diobati di belakang perumahan ini, ada di situ masjid namanya Masjid Pasah. Ya, disitulah beliau diobati oleh Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya di Uhud ini ya, karena tadi motivasinya beda-beda. Ya, jangan kita jadikan motivasi akhirat dengan motivasi dunia. Nah, itu sangat fatal Bapak Ibu. Ketika para sahabat yang lain mereka termotivasi dengan harta dunia, rupanya fatal sekali. Akhirnya gugurlah.
sebanyak 70 orang di sini Bapak Ibu. Dan mereka maaf ya sudah terpotong-potong. Dan Bapak Ibu lihat sendiri di atasnya banyak burung kan. Ya, jadi ini Allah sudah menyisahkan bahwa orang yang mati syahid itu ya mereka di arasnya Allah Subhanahu wa taala itu kerjanya terbang sampai hari kiamat, terbang terus. Terbang dan mereka diberikan rezeki langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini juga Allah kisahkan mereka di atas makamnya banyak burung. Mulai 2000. Kemudian rupanya mereka yang syahid ini lagi berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kabarkan kepada teman-teman kami yang belum syahid. Yang belum syahid seperti kami, kabarkan kepada mereka berita gembira. Akhirnya ada ayat ya asbabun nuzulnya ini ya yang berbunyi wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Ya janganlah kalian mengira bahwa orang yang mati syahid itu sebetulnya belum mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ayat ini turun dan dibacakan oleh Rasulullah, jadi sahabat-sahabat yang lain semuanya senang ya, yang tadinya mereka sedih karena banyak yang gugur, rupanya mereka juga di alam sana ya mereka hidup dengan hidup yang lebih indah. Dan mereka juga yang mati syahid ini pengen hidup lagi, ingin merasakan bagaimana nikmatnya mati syahid. Nah itu privilege yang diberikan kepada Allah, ya diberikan kepada mereka, yaitu mereka pengen hidup dan keluarganya juga pengen cepat menyusul mereka karena nikmatnya Bapak Ibu mati syahid itu. Ini didengar dan sampai, dan mudah-mudahan nanti kita berada di barisan para syuhada Uhud, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk nanti orang-orang yang dipilih Allah meninggal dalam keadaan syahid ataupun keadaan husnul khotimah, ya amin ya rabbal alamin. Ya semuanya ikuti kita bersalam kepada para syuhada Uhud yang ada berjumlah 70 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya Sayyiduna. Ya Sayyiduna. Hamzah. Hamzah Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Sayyiduna. Mus'ab. Mus'ab bin Umair. bin Umar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayyiduna. Ya Sayyiduna Abdullah Jahsin. bin Jahsin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Antum lana salab. Antum lana salab wa nahnu lakum tabah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bismillah. Amanina.